Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok berbalik kanan punyo. Di pancuang talang katurak, dia ke sambang dadi, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah berpisah badan jonyao. Maka beliau sekarang, rohnya sudah di alam barzah, jasadnya sudah masuk ke tempat asalnya. Wa bada'a khalqal insani min tin, dimulai kejadian manusia itu dari tanah, maka mayatnya harus dimasukkan kembali ke dalam ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, terutama ananda tuan rumah. Sebelum buya bararak tibu, tamu bararak datang, saruplah disamanlah disapu, nanti ju pintu nan taboka, serato lapik nan tabantang. Alhamdulillah saya sampai ke sini adalah pertama ada orang dulu yang merekam pengajian ini, sehingga katanya kepada saya, Ustadz si viral, Ustadz. Saya tahu ambo si viral kok dipakai ibu-ibu, ya kan? Tanya to inyo mengecean viral. Jadi saja sudah itulah banyak seorang menelepon. Kurang tak ingin mencari di HP itu saja, ingin orang gaib kau datang. Ternyata di Jakarta sebelum ini sudah banyak juga saya ke sini, tapi yang namanya safari ini baru kali ini. Itu dimotori oleh Buya Yasril Umar. Beliau adalah ketua Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Blok B Pasar Tanah Abang. Alhamdulillah, ayam goreng restoran Sinjai, panjang jambatan Suramadu, karena jadwal lain sesuai, malam kini kita bertamu. Kemudian juga terlaksananya acara ini berkat dari anak saya Jeffrey, yang beliau ini sehari-hari sebenarnya dulu tinggal di Jakarta, sekarang sudah di kampung di Bukit Tinggi. Beliau mempunyai travel umrah namanya Bonita Umrah. Beliaulah yang mensponsori acara ini sampai wirid terakhir besok hari Senin. InsyaAllah kalau ambo lain tak mati di Jakarta itu hari Selasa pulang balik ke Padang. Tapi kita tidak tahu apakah Allah akan mencabut roh kita kapan, kita tidak tahu. Yang jelas kita persiapkan diri dengan amal saleh, taat beragama, terpelihara diri kita menjauhkan dari maksiat dan banyak taat kepada Allah. Jadi kantornya di Pasar Tanah Abang, di belakang hotel Artama. Lama-lama membola lo sinan lupo aja. Aku lah orang gaib. Ya kan? Artama. Itu namanya. Ya kan? Beberapa tahun yang lalu ada inyi embo, kami membawa beliau inyi uci. Itu bahaso di bahaso. Artinya inyi nan padusi. Uci. Kalau inyi kita nan jantan, inyi antan. Kalau di Padang inyi korimau. Ya kan? Tapi di kampung ambo inyi itu adalah orang tua dari orang gaib awak. Ibu-ibu yang terhormat dan bapak-bapak, ya kan? Inyi adalah orang tua yang beliau itu setelah tua itu banyak keceknya berulang-ulang.
Cucu dia ketika dia hidup itu, dia lagi umur 80 itu cucu beliau lebih hampir 10 orang. Anak beliau imbau tu cie tu nyo pinyo imbau nama zadot. Nida, Sari, Am, Adi, Inun. Itulah tiba lo dia imbau gini. Ambo kama imbau cucu ambo si Nabil, nanti imbau si Parit, Pazwan, Padli. Padahal nanti kau tu anak mah, nanti imbau cucu. Itu akan tiba ke kita masing-masing. Dan boleh mulai itu. Cuma dek badan kolai terasa sehat juga. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak, dengan izin Allah, saya sampai semenjak setahun ini, lah sampai ke Samarinda, lah sampai ke Bontang, lah sampai ke Balikpapan. Anak Balikpapan sebenarnya alulai. Alulai. Kuda tu bulan puasa ke Batang, ada ke Bali, ada ke Lombok. Sebelum puasa ada ke Jawa Timur, ada ke Semarang. Jadi orang Minang kau Pak, Pariaman, Solo, Gonjong Limo, Ikla, ya kan? Organisasi-organisasi nagari, sadonya merantau. Di masa isi itu mungkin orang Minang kok kalau dalam perjalanan ndak lalu, mencari sekeluar jendela tu. Kau rancak si kau ngalai sate. Kau laku si kau kain-kain bekas. Jadi nagari ko nyo isi sa orang Minang. Iya kan? Kapatang wirid jo beliau orang Minang, ado nanasa Minangkabau, ado yang pernah jadi dosen jo jadi pejabat di Minangkabau, dan ado orang Sumando Minangkabau. Di perumahan apa tu Pak? Taman Sari. Ya kan? Jati Bening. Di antara jamaah itu ada sahabat beliau itu pulang dari Inggris. Buya lah viral lo di orang awak di Inggris. Suatu saat Buya kami bawa nanti ya. Koyo tu ke London lo mo. Ini bapak-bapak. Iya kan? Kalau itu ndak pernah mau bayangan ke Jakarta kau saja ibu-ibu bapak-bapak anda tak bayang mo. Ambo kepai ke Jakarta, kau gaji ambo pensiun ambo 2 juta. Ya kan? Sio ke Petabang saudara. Sio oto mah aja kecil orang. Lebih-lebih oto yang bisa mengunjui dia teh. Ya kan? Ada namanya Palala. Ada namanya NPF. Iya. Banyak oto. Ya kan? Jadi kalau karyawan kau, kalau lah pensiun atau bagabung di PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi di Allah karena masuk kerajo karyawan kete ndak pernah dapat SPJ. Iya Pak, di Semen Padang ndak dapat SPJ itu eselon 3 kate. Awak pelaksanaan. Jadi dari pabrik ke kantor, dari pabrik ke kantor itu sekerajo. Paling-paling kalau ada kematian di awak penyelenggara itu, ya kan? Ke Batu Sangka tu ada PSPJ 150.000, ya kan? Tu makan pere di jalan, nyobain dek Semen Padang. Itu nang keluar daerah kan ada Pak. Jadi ambo di komplek Induk Samang ambo dulu tu ada masjid, ambo diundang ngaji sana. Buya kumari pai saya. Yo Pak dulu ndak bagi ambo SPJ tak. Kini nyo ganti dia Allah. Banyak SPJ dia gi Allah ko daripada gaji ambo dulu lek. Ya kan? Apa rasio pesawat pulang pagi. Boleh lo membawa anak je. Bila tak ndak boleh ndak payah ambo do bu. Sebab ambo lah gai. Lah 71 tahun. Kok paniang ge teh pesawat tu. Ko indak na namanya mati, mudo mati gai. Mati. Tapi dia anak mo ndak boleh lah pai seorang tu. Kalau ndak naik pesawat itu ndak boleh jo terapel dan nak mot. Ba mangko itu nyo induknya lah mati, lah meninggal. Anyo cameh lo jo ayahnya kok. Ya kan kok mati lo capek kan itu. Kalau mo ndak cameh mati dah bu. Ba itu, lah patut mati. Lah 71. Di kalau ada suami lah 71 nyo, matinya je dia ratok je biar dia lah lain. Ya kan? Lah mati je kemana?
Ya kan? Itu. Tak usah diratui. Ambo ingin bercerita jo pak-pak jo ibu-ibu jo anak-anak ambo na muda-muda. Sadonya ibu-ibu ko ambo cali ko anak ambo ka sadonya. Paling layarnya 80 kata. Ya. Ada na 70-an. Ya. 70 orang. 7 ampe. Ya 7 ampe layar baru tu. Ambo lah kerajo mah. Di PT Sempadang. Kerajo tahun 7 ampe, ya kan? Kemudian lahir tahun 80, tahun 90 itu banyak. Ambo lahir tanggal 27 Zulhijjah, hari Ahad, tahun 1372. Jadi kalau dengan Hijriah, umur saya sekarang sudah 73 tahun. Dengan Masehi 10 Juni tahun 1952. Jadi sudah lebih, sekarang sudah tanggal berapa ini Juni? 18. Lah balabiah 8 hari dari 71. Ambo lahir tanggal 10 Juni. Dan di zaman Covid, ya kan? Itu tak ada pengajian. Biar di Padang, biar dimanapun. Maka saya selama sebulan itu menjadi imam di rumah. Yang jadi makmum istri saya, anak menantu saya, dan cucu saya, ya kan? Jadi tidak keluar sebulan puasa tahun 2019 itu ya, tidak keluar 2020 tidak keluar. Apa kiranya yang terjadi? Ristawardi waang jadi imam, sabok istri yang kau tinggal taruh yang kamu saji panjang. Jadi nan sebulan ko dan suruh hang jadi imam inyo mai kuit di belakang. Ternyata setelah itu belum lagi hari raya haji beliau meninggal. Itulah hikmahnya sebulan nambo mai imam ibu salat di rumah tarawih. Jadi ada cucu ambo nyo panjek-panjek kepala ambo. Tu kepala ko kan basah dia yu dua. Cinang nyo telo bro. Cuci tangan je yo ayu kepala. Sehingga itu tak galak ibu ke di belakang salat, ya kan? Bang kau galak, yo lucu bantuannya cucu dah manjek di belakang tu, ya kan? Jadi sebelum hari raya Adha tahun 2020 beliau meninggal. Lah singke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok berbalik kanan punyo. Di pancuang talang katura dia ambil ke sambang tadi labiahnya ke kayu tundo malang tak bisa ke ditulak muju tak dapat ke diraih lah berpisah badan jonyao. Maka beliau sekarang rohnya sudah di alam barzah, jasadnya sudah masuk ke tempat asalnya. Wa bada'a khalqal insani min tin, dimulai kejadian manusia itu dari tanah, maka mayatnya harus dimasukkan kembali ke dalam tanah. Jadi hidup kita ini begini. Misalnya seorang penyanyi, dia naik panggung, nyanyi sudah, turun. Ustadz dipersilakan duduk di kursi memberikan pengajian, kaji sampai ustadz tu turun, ya kan? Ada orang jadi presiden dapat 2 kali periode, sudah turun, ingin 3 nyambe orang. Tak boleh apa? Alah 2 tu sama. Sebab tak tambah kapuk badan dah. Ini bapak-bapak yang ya kan? Mati. Begitulah di dalam dunia ini. Sekarang kita di atas punggung bumi. Tidak tahu kita kapan harinya, kapan waktunya, entah siang, entah malam, entah pagi, entah sore. Itu kita akan turun ke dalam perut bumi. Apa yang kita cintai di dunia ini akan tinggal semua. Itulah kalau roh sudah berpisah dengan badan. Sesayang-sayang anak awak lain namanya melaluk awak di bilik awak lalu biasa tu. Ya siko seraya lalu ya. Dia mohon. Tak nyuantan ke tanah kusir, nyuantan ke Kalibata. Ya kan? Kalau tidak ada tanah nanti dia mungkin nyuai-nyuai enzal. Baitulah kalau Allah bangun.
Ya kan, sagagah-gagah awak, setinggi pangkai awak, kalau lah mati ya kecil orang. Allah pemandian mai tadi. Tak ada dokter andesnya, tak ada doktornya, tak ada profesornya. Sama saja dengan orang tak bertitel. Allah pemandian mai tadi. Lah sudah mandi, lah sudah dikapani, lah sudah disalatkan, kama kakituan tan jenazah ko. Lebih elok nasib ayam dari awak lah Pak. Pernah induk ayam kau ditanya oleh anaknya, ma, iya nak, manusia kau banyak nagalanya, profesor, doktor, MNC, MNC, banyak. Awak bamang kau ayam senama awak, ma. Sabar salah nak, manusia tu melaki mati dan hilang profesornya. Namanya mai je. Awak kalau lah mati terkenal aja. Ada ayam geprek, ada ayam Kentucky, ya kan? Ada ayam Bali, ada ayam penyet, ada ayam gulai hijau, ya kan? Ada ayam randang ayam, ada baka ayam baka, ya kan? Di Jakarta pun tabara banyak macam ayam. Jadi ayam kalau nak mati terkenalnya awak mai senamo lagi, ya kan? Kadang-kadang orang kok kan ada nanggilo dek gala, ya kan? Nah, ada sopir camek dulu Pak di Cincin. Jadi pulanglah mamaknya dari Tanah Abang, Yuang di Mangkarajo Yuang. Jadi sopir camat di kantor camat 6 lingkuang mak. Bara gajian boleh 5.000 mak. Tuduk lu teh pergi luang ke kayu. Pahilang je mau niang ke Tanah Abang. Mau nak tahu lo mau niang tu lantai 7 gini tak ada. Manggaleh lang. Manggaleh kan bisa pitih kambang. Jadi pegawai itu umur panjang rasaki bagaan. Aranca ampai mau niang. Berantiang dengan hormat. Jangan berhenti saja. Minta undurkan diri elok-elok. Minta sore tanda berhenti itu elok-elok. Ata makan di nyusul mau niang. Pahilanya ke Jakarta. Curitonya 15 tahunnya sudah menggaleko. Lebih kayo dari mau niangnya leh. Berapa aman mak? Rupa rata tangannya manggaleh. Dek nyola kayo, nyambil rumah di Pondok Indah. Pondok Indah itu kan sebelah Pondok Pinang ya, di Jakarta Selatan. Hanya cari rumah orang nalado sini profesor doktor sih. Awak nama Sahudin saja. Orang nak sekolah tu ya kan? Agensinya nyowalilah papan nama nan dari stainless steel tu. Nyobuat DR Sahbudin MSC. Tibalah ayahnya induknya ke sana. Tiba di rumah tu, ikut rumah Juang kecil induknya ke anaknya. Iyo ya. Wah, Ajuang kan tak doktor. Kau orang doktor ke mana kecil ya? Iyo ikut rumah Ajo bayar aja. Nyo pinci apa? Namanya bel ya. Keluar Sahbudin. Tiba di dalam lah beramah-tamah. Yuang kuliah selama di Jakarta. Bahano ke kuliah ya. Orang kuliah tu tamat SMA, awak tamat SMP, jenye je. Ya kan? Abang kalau doktor je wang, iko menjago gensi namo sekonyo ya. DR ko di sini rumah. Sahbudin MSC mantan sopir camat. Jadi orang betitel ko jangan percaya napa satu pak. Donanya buwe deh. Ada orang MM kecil awak master manajemennya kira mali merajo. Iya kan? Dan gelar itu tidak akan pernah ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Tidak akan ditanya apa? Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Itu aja. Sedang orang nandake jawab, saya tidak ada ditanya oleh malaikat. Saya nandake jawab Ustaz, istri awak. Salapi sekatiduran sabanta sekalang lu bak tiuang jo punggung kabau tampak cie tempat baru. Kalau pahi beralek berbuat baju mama papa tu. Dia kan turun dari oto bapak cie bau bini tu lagi ke tenda. Padahal di rumah cakap lah mah.
Alai ndaknya tanya de malaikat do. Man bini tuka. Kok kambonya tanya made itu jawabnya Rukmini gitu. Nama ibu ko Rukmini. Jadi akan ditanya itu man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Jadi kita asahlah terus iman kita. Kita tingkatkan takwa kita. Kita bina persaudaraan kita. Kita yang jauh di rantau ini tinggal berbeda-beda, berkumpullah seperti malam seperti ini. Karena kita dapat diskusikan nanti jadi kini di keluarga awak. Sabo angin di tapi api, dingin di tapi air. Kita yang berdekatan, senasib sepenanggungan inilah yang bisa berdiskusi. Ko ado dun sana kanduang mandeh nanado di kampung jauh dari awak. Kadang-kadang mandeh ko biar kayo nawak dari rentau. Sepaling-paling seminggu, sebulan paling lama na. Angin siko macam. Dan pulang lah bajapan dengan je. Kundu dan je, ayam dan je. Itu. Dia lebih tenang juga tinggal di kampung halamannya. Ya kan? Makanya kita saja yang berusaha pulang sekali-sekali, kalau ada piti seoto pulang dicari orang tua. Ya. Ibu-ibu yang terhormat dan bapak-bapak yang saya muliakan. Jadi pertemuan kita malam ini ditakdirkan oleh Allah berkaitan. Pertama wirid direkam, kemudian jadi video. Video itu keluar di YouTube. Maka orang kalau ingin mendengar pengajian, ya kan, tapi cek dinyo channel Ristawardi. Keluar tu dendangnya sekete. Atau keluar bantuannya. Ada sirah keluar antaknya tunjuk. Jadi pedia deh. Kalau ibu-ibu yang video bodoh, nampak je kan. Antak je tunjuk tu namanya tu Pak. Ya kan? Boleh main dia je royaltinya. Ya kan membantu like and share ya. Ya kan? Itu. Ya kan? Itulah canggihnya negari kini. Ya kan? Sehingganya untuk keluar jauh go lah bauban mengkopiran. Ya kan? Nah, ada bulu mata bauban, bulu hidung bauban, nanti terjalik dan bulu ketiak entahlah bauban tu tak jalik. Ya kan? Sadonya lah bauban. Janggui lah putih serupa perak, tandonya badan nalah tua, amal salih nan ke kita apa banyak, insyaallah nanti masuk serupa. Jadi bagaimanapun kesibukan bapak, anak-anakku yang muda-muda di Jakarta ini, karena di Jakarta, ya kan, kalau ndak ada pado awak buang air, saya membayar. Yuk. Jadi kalau di kampung ni mak keri corek enzalah, ndak bayar. Di kampung awak. Ya kan? Siko sayu lah layu membeli jawab. Di kampung ambil sana. Ada namanya ampo gago di kampung tu. Itu ndak sekadar sayu, jadi ube. Itu kan ampo gago. Kalau dulu makanan cigari saja orang. Kini parabui orang cari Pak. Parabui. Nyo sayu tapi jadi ube. Alhamdulillah. Itu kalau di kampung. Jadi bagaimanapun sibuknya kita di rantau ini, kalau tiba seruan Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Kalau telah tiba seruan Allah untuk salat berjamaah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Segeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan dulu jual beli. Bamengko ayatnya pakai jual beli, rato-rato orang di zaman Nabi menggalih. Jadi apa nama menggalih ko? Kalau meniru syariat Nabi. Ya kan? Nabi itu kerajaannya tu. Ya kan? Tapi jangan mengicuat. Nah, apa menggalih dasar kain na babal-bal tu? Anak namanya pembali ko kan nyinyi ko. Pak, jadi itu Pak, lah di keluar, lah di kambang, lain tak luntur kok Pak. InsyaAllah, ambo memakai cik mah.
Ada orang ada menjual, saya nak tanya ke pabriknya, luntur ndak jalan. Itu kawaji tu mah. Kan? Alamat kelanang kata ya Pak. Ya kan? Ada orang mago kau terlalu rendah. Awak sebenarnya mago ndak tinggi dah. Barang kau pokoknya 50. Adik kecilan 60 untuk dijual. Kalau pula buat 10 tu. Hanya jago 40. Sebenarnya kan padi tu. 50. Saya jual pulang pokok baru. Orang kau menjago mago 40. Acu ambil ke ambil alai punya lah dan balik 2 kali lipat. Kalau itu mengalir, jangan mengalir je dah. Kan? Alamat kalangan kadai. Sedang karamah awak kini ya. Banyak kali orang kau tak terjual apa. Entah kau di Padang. Lalu awak ke bawah Padang teater tu banyak orang ngelih kain bawah tu. Rasukannya elok tangan awak. Pak celik lah celik. Pak apa ni Pak? Tambah Pak. Ada katanya malaki sore untuk makan hari itu saya tidak terjual. Habis itu saya. Aduh je orang kalau rezeki ke dia Allah nya di rumah saya jawab itu. Ya kan? Online namanya kini. Lipik takulai labonya. Nak buah daan marundua, nak air pincuran tadi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Batimpo lah bo dapet dia. Nya di rumah dia. Engkau itu krisi dia. Ya kan? Ada tak orang macam itu? Aduh, malah gini lah normal lah pokok namanya COVID. Ini tidak je ke pasar. Tapi kalinya terjual. Itu sebenarnya adalah kadarullah. Serupa ambo jadi mau balik ke Pak. Lagai diundang orang Jawa. Itu kadarullah. Tak tahu yang dia tu. Nam biasa palingnya ke Piaman, ke Pegombor, ke Pasisir, itu tu. Itu di kota-kota tu. Kini di Sumatera Barat tu Pak, ke Payakumbuh diundang orang ambo Kamahe. Lati bawa dia Payakumbuh Pak dari Padang wa. Kamahe tu sampai jam lo lah dari Payakumbuh. Jalannya melalui Rimbo setengah 2 jam. Kecil orang nyepui ke Pak. Kalau dan kecil jalan mereka tak mau Pak kemari. Orang lah rindu mendengar suara Pak dari dake. Sebab tiok sore orang kampung kami di Mahek ko mencari YouTube apa saya. Imbau je lah Ustaz Kelera tu kemari. Kecilnya. Apa-apa. Ya kan? Sawah luntuk kata lawi ke batu menjulu itu lah biasa tu. Ya kan? Tapi kepatang kau diundang orang namanya Kalumindai. Kira mendaki buki. Nampak Minangkabau dari atas itu satu. Ya kan? Begitu tinggi. Ya kan? Turun besok pagi Pak. Ambo lebih itu. Tak tanggung tunggangnya. Supir tu lah mak saya nyonya dek orang sini. Akad betul lah kecilnya. Kalau mau kecilnya lah merdeka kemari Pak dah mau kemari. Ya kan? Ke Jakarta aku kalau Pak suruh selom bawa jalan yang tak talok lah depan. Ya kan? Rupanya jawasi tabang tu sebentar. Nah ini awak kata terkalok sebentar latih tibo. Ya kan? Tiba di bandara aku langsung nyojapui dek Buya Yasril Umar kau. Joto inopa harum moto tu. Ambo joto membawa pisang dari kampung. Ya kan? Air yang dari belakang. Ya Allah ya. Itu kalau hidup di kampung. Alhamdulillah. Nyangke derajat awak de Allah. Ya kan? Itu. Kaum muslimin selama kau Pak mendengar kajian bo di YouTube, ada ndak Pak menyumpah yang bo? Ndak. Lain mendoa nambo saya. Ya doa jolah rengai. Ya Allah, ya kan? Kalau ya panjang jolah umurnya, sehat badannya. Karena kalau disumpah ininya, ya kan? 2 kali naruginya. Bininya lah mati tu Pak nya sumpah lainnya. Ya kan? Tambah rusuh anaknya. Jadi kalau tiba seruan azan, segera tinggalkan jual beli. Ya kan? Ada contoh je. Ada sopir bapak-bapak di Padang, sopir angkot ba, tambangnya kagak duit. Jadi apa kalau pergi ke Padang, kalau pergi kagak duit, ada di sana sinan. Nyo ndak sadonya pemere oto tu catnya merah.
nyo bantu dak sun lama tu ah. Nyo ada tu nan tarui kain daruang nan bakelok kagak duit. Apa mambe di simpang Aru misalnya. Ya kan? Ndak ada mereknya do. Apa ingin kagak duit. Sudah apa ambil itu ah, betul saya tunjuk di kaniang. Am ngerti sopir tu mah. Ke rumah sakit orang Ilo. Ya kan? Ya kok baik padang. Ya kan nanti. Ala tahu saya kodenya. Ya kan? Jadi ada ciri-ciri negeri itu satu-satunya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, jadi sopir itu taat Pak nang seorang tuh. Kalau 10 menit lewat waktu zuhur ke masuk, yang taruh langsung naik ke masjid takwa Muhammadiyah. Nyo salat, nyo puasa. Kebanyakan sopir Pak, kan ada nanti puasa. Ange katanya. Anyo ndak. Kemudian 10 menit waktu ke masuk, nyo parkir atau lah. Baik masjid Muhammadiyah. Nyo dengar pengajian, sudah tu salat sunat, sudah orang azan, sudah tu salat wajib. Tu mengalai juga setengah jam. Barunya menambang lo balik. Lah kampiasar lo beko. Nyo tinggal lo kerja tu balik. Nyo pai lo ke masjid. Ternyata bapak-bapak dia dapat uang sehari-sehari itu lebih banyak dari orang yang tak puasa dan notonya jalan tarwih. Tapi itu orang puasa kok banyak hari terbuang Pak. Maiso abi rokok 3 kilo. Barunya kerja oleh. Ya kan? Tu orang tak puasa kok. Maiso lo. Atiuk sebentar singgah di lepo minum kopinya minta kopi setengah tu ala setengah jam alunya bila sebabnya siramnya jo putih ala jalan kopi. Minta kopi setengah tu ya. Ya kan? Hanya siramnya jo putih. Jadi banyaknya dapat pitih lah daripada orang yang tidak salat. Karena apa? Karena yang memberi rezeki itu Allah, yang menentukan Allah. Kau ada jeleban di Jakarta kan capek jauh kartu salat ke masuk daripada di Padang. Tapi saya lihat ada waktu salat ini nanti kalau di Padang waktu salat zuhur nempel yang capek itu jam 2 balik lewat ampe. Masuk zuhur. Mungkin Jakarta tu setengah 2 balik lewat. Nah, saya melihat setiap hari Jumat, ya kan? Termasuk di sini kemarin. Ndak sadunya jo lah orang pergi Jumat kau disiplin. Salat Jumat tu berapa rakaat? 2. Untuk menggantinya 4 bagaimana? Berkhutbah 2 khutbah. Ya kan? Jadi khutbah Jumat itu harus didengar. Ada orang lah kamat saya tiba. Ya kan? Itu salat zuhur seorang salat. Tak usah. Karena apa? Yang 2 rakaat diganti dengan khutbah itu tidak dia dengar. Padahal khutbah itu bapak-bapak isinya apa? Pertama, khatib itu menerangkan kepada orang yang datang berkhutbah. Rasul diutus untuk kita basyira wa nadhira. Untuk referensinya wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq. Diturunkan Al-Qur'an yang menerangkan kebenaran. Liyursyidun nasa ila sabilil huda, untuk menjadikan manusia lebih cerdas dan lebih taat kepada Allah. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang, dari kesesatan kepada petunjuk. Itu yang diterangkan oleh khatib. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat kepadamu dan kepada diriku agar engkau bertakwa kepada Allah. Itu yang diulang-ulang dek khatib hari Jumat. Ya kan? Anda disiplin awak laki-laki kalau tiba capek pergi duduk belakang. Ya kan? Nangka tiba jangan seperti itu je. Tiba awak capek duduk di saf yang paling depan. Jangan tuak gigi ranggai saf tu. Ya kan? Siko jarang sekolah panua. Ya kan? Sebab kalau awak di belakang duduk awak capek tiba, sedang awak salat sunat, orang kok kalalu atalintih awak dinya. Sabananya malintih orang salat, lebih rancak awak tagak 40 tahun menunggunya.
daripada melintih orang sedang salat. Tapi awak dilintih orang tu, awak nan salah. Baik tu tiba capek duduk di belakang. Keperluan bawa sampaikan. Jadi kita nak laki-laki kan wajib Jumaat, Pak. Ya kan? Lah tiba saruan Allah capek ke masjid. Tinggal jual beli. Tinggalkan kesibukan. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Carilah kurnianya, tidak dilarang. Dalam mencari itu, jangan engkau lupa berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, jiwa kita terhubung, maka celah-celah untuk setan menghancurkan kita tidak akan sampai. Masih banyak tu, Pak. Di Fatailah kau baca lihat ada jemaah itu. Bila siko kan capek panuan masjid itu. Ikan kerana jemaah banyak. Tapi ada yang tidak mendengar khutbah, Pak. Orang lah kamat saja tiba. Entah di rumah bini barunya dulu entahlah. Tak jadi. Ada je jemaah kau lain tiba, pergi esok-esok di luar. Mau tahu tak je kawannya. Ya kan? Kalau ada yang seperti itu, ya kan? Jangan dibuat juga lain. Karena mendengar khutbah adalah termasuk menyempurnakan salat yang 2 rakaat itu menjadi 4. Dan itu kita beruntung, Pak, kalau mendengar khutbah itu. Ya kan? Lebih-lebih kalau mengerti bahasa Arab, nan dibaca katik tu bahasa Arab, awak tahu sahaja. Ini kaum muslimin yang terhormat. Karena apa? Semakin hari kita semakin tua, jasad kita semakin lemah. Dan kita kadang-kadang sudah lupa bertemu aja kawan, tak terkenal si anak monyo kowe. Bantuannya tak lupa, anak monyo tak terkenal. Begitulah kita hidup di dunia ini. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, kurang penusi itu juga. Membaca lihat serta ke masjid syukur ya biaya. Rancak mana masjid Jakarta ke sana. Wahai kaum muslimin dan muslimat saudaraku yang salat wajib 5 waktu, mari kita ke masjid. Itu kerancak tulisannya. Ini sudah berdakwah orang yang membuat ini. Ya kan? Sebab yang disuruh di rumah itu salat sunat. Salat wajib ke masjid. Lebih-lebih kita laki-laki ini, Pak, jangan salat wajib di rumah kecuali bapak musafir. Ya kan? Boleh salat di rumah kalau musafir. Tapi kalau awak si mukim menatap, jangan salat di rumah, pergilah ke masjid. Coba bayangkan, Pak, salat subuh awak datang ke masjid, ya kan? Kan 2 rakaat tu. Tu salat awak di rumah. Ingin mendapatkan pahala 27 kali lipat. Sebab kata Nabi, sianan salat berjamaah ke masjid 27 kali lipat lebih tinggi dari salat di rumah. Apalah terlanjur salat di rumah 2 rakaat subuh. Apa ingin mendapat pahala 27 kali lipat serupa di masjid, harus apa ulang 27 kali 2 rakaat. 27 kali apa salat, ya kan? Kali 2 rakaat, berapa rakaat? 5 sampai kira-kira baru jam ke sudah. Rajab masjid saya tahan saya sebentar, ya kan? Tapi namanya derajat pahala tu, Pak, itu bukan materi. Karena dia pahala. Awak pula tak biasa menerima upah materi. Kok adalah hadis Nabi, Pak, berbunyi, siapa yang datang salat berjamaah ke masjid, kapulangnya tunggu di malaikat di pintu dapat bare 27 rantang. Amor Rasul rami tarim saja salat berjamaah. Kalau 5 waktu sembahyang 5 kali 27 rantang, itu menggalewari awak jadi apa? Ndak kabi dimakan tu. Tapi yang namanya pahala itu sifatnya bukan lahiriah, bukan materi, tapi dia itu upah yang tersembunyi yang disediakan Allah untuk kita. Ya kan? Ini akan kita mantapkan keyakinan kita beragama ini. Lebih-lebih kalau ada orang, Pak, nyo manggaleh nyo banyak terjual laku orang membeli, tapi orang jemaah nyo lalu di toko.
Tunggulah kehancuran sudah. Kadang-kadang awak dia sakit Allah kau pak sama orang menaik alang-alang. Alang-alang tu mengko naik balik. Pertama bingkainya balan, batuangnya lah maruyuang. Daging batuang tu sirah tago. Dirawi balan, kemudian dia taraju, dia tandan. Karatehnya rancak taraju seimbang, banang panjang. Angin nado dan tak kurang ada orang namanjongan. Bisa tagak tali yang lama. Aji tu Allah manggil orang ndak salat, ndak puasa, tapi kekayaan dia banyak. Abiko datang secara tiba-tiba, namanya istidraj. Nyo cabut dia Allah nikmat tu secara tiba-tiba. Kalau tiba dia alang-alang tadi, sedang tagak tali tu banangnya kata ombak badan tuang, angin baseru, guruh patuh badan tam, hujan turun kilek latibo. Patah bingkai putih teraju, karate cabai, iku putih, banang lah, lapet. Apa alang-alang terjadi? Banang terjadi. Menampiak ke bawah. Dah ada harapan. Istidrat ini jangan tiba dalam diri kita. Ya kan? Kita ini banyak lulus kalau diuji musibah merupakan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, rasa takut dan cemas. Itu saja yang dianggap musibah dah. Sehari orang lulus diuji dengan musibah kayu. Ambo lu menangale, ambo taruh dapat musibah dari Allah Ustaz. Aduh, tambah yo kayu ambo. Dah ada orang nyebut itu dah Pak. Banyak orang menganggap kayu ku nikmat saja. Tidak. Ambo mengaji di pasar Tanah Konsi di Padang, itu orang awak je orang Cina sana. Bertetangga. Jadi orang pasar Tanah Konsi ko walaupun menggalih kaki limo Pak, nyo menabuang tiap hari untuk korban. Ada orang tukang kumpulan. Galihnya daun bawang, daun ruku-ruku, daun salam, limau kape, limau lunggo, limau sariang. Ya kan? Limau sundai, daun kunyi, sipade, langku nyobali bawang tu kat 3 kilo, nyonggo ketek-ketek 1000 songgo. Tapi mereka berkorban setiap tahun. Nandi dabiah sinan selain dari nandiantan kapagai balabiah dagiang. Hanya ke Cina. Akhirnya Cina itu masuk Islam, hanyalah berjamaah lo kamu salah. Hanya kecil lah. Ustaz, orang kami gua banyak kayu-kayu, miliaran kayunya Ustaz. Tapi banyak bunuh diri. Masuk enggak masuk akal? Orang kayu pergi bunuh diri. Membawa berkah ke kekayaannya tadi? Tidak, karena dia mengumpulkan kekayaan itu bukan menurut cara agama. Bagi Allah, orang dan serupa itu diloro dulu. Diagih. Ya kan? Sedikit nanti dicoba oleh Allah, nyoputuh haso. Sehingga bunuh diri. Tidak takana aratonya banyak tinggal tadi. Jadi banyak Cina tu dan kata orang di pasar Tanah Kunci itu sampai kelima nyokayo gadang pi bunuh diri. Kita tanyakan kepada orang yang tinggal di Jepang. Jepang negara maju enggak? Tapi pemerintahnya masih menyediakan tempat untuk bunuh diri. Kenapa? Mereka itu tidak bertuhan kepada Allah. Kalau mereka itu berhasil, itu kemampuannya katanya. Kalau kita orang beriman, tidak. La haula wala quwata illa billah. Keberhasilan kita itu, kita mengikut sertakan peran Allah yang paling besar di sana. Iya apa enggak? Iya. Jadi orang yang beriman, keberhasilannya itu karena Allah yang membantunya. Kalau dia gagal, dia tidak putus asa. Oh, ku Allah sedang mencuba ambo. Si tumbuk juga tu sangka, pitalah juga ngotan juang. Ini yang bo tumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Ini cobaan engkau ya Allah. Kalau begini, saya terima ini karena cobaan untuk meningkatkan keimanan.
Kalau Jepang tak. Kalau nyo berhasil, tu kemampuan inyo aja. Kalau nyo gagal, inyo pandi aja nya. Hanya bunuh diri saja. Ya kan? Tak tentu dia ada. Nyo banyak pitih. Kerana nyo santiang mau ubah-ubah auto. Dulu auto Avanza ko pa, ada Avanza Pelos nama. Supaya orang awak kue TA, ya kan? Kini nyo buat auto tu dua lah. Avanza lo, Pelos lo. Mesinnya itu je tu. Ada orang awak auto lama 5 tahun dulu nyo jual nyo ambil untuk KDP lihat nyo ambil auto baru ko. Ya kan? Bau hutang sampai mati. Ini bapak-bapak. Ya kan? Nah, tidak sekadar hutang. Karena mobil banyak mobil kredit sehingga macet jalan. Ya kan? Nah, baru itu. Dibawa kartu keluarga, dibawa kartu penduduk. Dia DP seketik, tak bawa tu pulang. Hanya pindah lo orang kaji kredit, macet lo aja kau. Ya kan? Jadi tidak ada nanelok kredit kau. Ambo dek pegawai mungkin bapak-bapak you beretong mana ambo dulu. Dah ada ambo hutang berapa. Dan ambo hutang cek rumah saya. Sebab tidak bisa membeli tanah pak. Rumah tu nyo sesuaian pulo de perusahaan. Sekadang ada pe orang pangkai nyo iko, gaji nyo iko, barang kadang rumahnya. Nah, jadi ambo pelaksana dalam kerajaan tu pak. Abara rumah dapat ukurannya dembo. Rumah BTN namanya, bangunan tidak normal. Dah lebih dari itu. Kalau nagadang dari itu, habis gaji sadonya dipotong. Iya kan? Nah, kalau nak sagadang rumah anak ambo kuah, orang kerajaan, itu eselon 1 nak bisa ambil rumah sagadang. Eselon 1 pangkainya, kepala departemen. Kalau inyo pelaksana, diambil rumah hutang segadang gua. Iya kan? Habis itu setiap hari lah. Tak dong kena makan. Iya kan? Nah, jadi inilah kehidupan. Nah, kaum muslimin hidup ini ketika kita sekolah di SD sampai kita sekolah di SMP. Lah selesai di SMA. Selesai di pondok pesantren, selesai sanawiyah, selesai man. Kalau ujian akhirat tu sama-sama lulus, tu bagi baju cat. Itu lo trennya mah. Ya kan? Tu beko bertemu je kawan balik. Ang lima menyambung. Ambo di Unan salah, boleh ada ke orang gaib bawa sawah di Padang. Awang lima, ambo di PB Bogor. Wang lima, ambo di Gajah Mada. Wang lima, ambo di ITB. Ambo di Surabaya di ITS. Tu ndak lo susu lah. Lah jadi sarjana sadonya beko ang lima kerajo. Ambo di PLN, ambo di BI, ang lima di BNI. Iya kan? Tu bertemu lo balik gak 2 tahun kemudian. Alah apa ini ya? Tu tanya oleh teman. Alah dia lah 2 anak dia nang lunjol lah. Babi ni lah kawan. Kalau babi ni yang umur 45 tahun anak SD orang lah mati. Ambo ikon na ambo kajal lo ya. Baik itu tangke mau jadi karyawan umur ambo 23 sangat lo ambo ini sekali. Umur 48 ambo lah peminantu. Alun ambo pensiun lah peminantu lah sudah. Itu. Ya kan? Jadi kalau lah kerajo babi ni lah hari acok gampo gini. Ya kan? Kalau hari gampo malam ada bini awak kan ada nang dipagui. Nang dipagui itu halal. Tapi kalau sembarang pagui tak pagui macam bagata gitu. Gata-gata gawi gapai badan. Ya kan? Jadi kalau sudah ada sumber ekonomi, bersegeralah nikah. Lebih-lebih kalau di bakso pak, kalau orang bakso ndak babini itu mati. Apa kubunya batang pisang. Bangku kubunya batang pisang ni bapaknya ndak bini. Ini terangkan kalian macam-macam tu. Lah ada nan kelamak babini tu. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ambo baca cerita Pak Gus Dur. Ya kan? Basobok lanyo jo pendeta di apa? Di mana maka nyopai kepatikan. Ya kan?
Gus, iya, makanlah daging babi. Kami orang Islam tak boleh makan daging babi. Cubalah kau paling gurih. Ya kan, Gus Dur galak-galak. Ya kan? Iko bapak-bapak yang terhormat, ya kan? Iko yang paling lama kecil orang kau pendeta, ya kan? Lah sudah Iko, ya kan? Kapan Pak pendeta nikah? Kami pendeta, kau tak boleh nikah tu. Deh sayang, itulah daging yang paling lama kecil Gus Dur. Abang kau tak nikah Pak pendeta. Jadi menikah itu ibadah. Al-nikahu sunnati, nikah itu sunnah ambo gitu Allah. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menikah, tidak bisa membaca doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim kan nanda. Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Kalau Abu Jahal yang dibaca oleh itu lah. Bari lambo anak salih, bahagia lah kau bari bini, saya tak ada. Tapi lebih kalau LGBT lo, kan? Bila aku dapat anak, tak mungkin. Jadi jalan keluarnya, solusinya menikah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, abatamu lo orang kau balik, ya kan? Lah di mana kuliah? Tu tanya-tanya oleh teman. Lah orang nak kuliah. Oh lah wisuda dua. Lah minantu lombo. Abi kalau mulai malapan, lah barang pensiun. Oh sebulan kau baru lah pensiun lombo. Tu bekola kat setahun 2 tahun pensiun sampai 3 tahun. Batamu lah balik reuni namanya. Lah barang nak meninggal nan sama pensiun jawab. Itu tanya oleh tu. Ya kan? Masih hidup je baru batamu lo balik tiap tahun 5 tahun lain lah bara orang nan tinggal sama pensiun lain. Bang kau itu ambo sendiri mencuba ndak tanggung kawan nan ambo nan sama pensiun nan mati lain. Tapi ada laporan di WA grup Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada nan 2 tahun sudah pensiun, ada nan 4 tahun sudah pensiun. Kalau nang kadiagi de Allah tu ajarnya lama, sudah 39 tahun pensiun, adanya mati lagi. Masih menerima pensiunnya. Nah, ini jadi ajal itu ditentukan Allah. Lah lama pensiun, adona la bakurisi roda, adona la buto katara sedang berperoban matot. Atibo anak juminantu ke rumah malam mereka. Anak saya lupa dia, tidak tentu anak lah. Itu proses kehidupan kita di dunia ini. Ya kan? Untung kalau kita banyak amal. Sebab kematian itu diberikan oleh Allah kepada orang sesuai dengan perangainya. Itu nanti kena kemati. Ada orang pakwa di kampung Bapak. Lah nyobalian atau sengko de emaknya untuk mengganti atau rumah anaknya. Atau rumah anaknya tu batang padi lah kiri lah bocor. Ya kan? Tukarlah atau rumah anak angko. Ko pitih lah nyobalian dorangnya sekali seng. Lah tersanda seng tu di rumah menunggu dapat pitih untuk upah lah. Tiba kawannya di Malaysia nara jompo tu. Tak tanggung akarapnya. Ya kan? Nyo jua tok tu balik untuk berkuah. Tak jadi batok rumah anak. Aci tu ram candu berkuah. Tak pernah tobat, tak pernah sadar. Karena memang agamanya Islam, bau sao jolah orang kutikonyo kemati, muncul lai dake orang rami nyo mati. Ado dun sana, ado kemanakan. Ya kan? Baca laikoa. Lah sawali orang menunjuk anda bisa do Pak. Anak kecil orang buka anak tok je. Bawa loteang bawa tok. Ya kan nyola itu saja. Indahnya keluar ngok itu. Atibo kawannya tadi balik. Ya tunggu sebentar aja. Nyo bawa karate koa de kawan. Nyo sadang payah tu nyo itu kan. Mati sekali. Ini kau muslim. Ya kan? Ndak babayo kalau cuitu mati awak lagi mungkin nusnul katimah. Endak.
Aduh, lo kecil orang-orang pazina ka mati nyoboka sesarawa bajunya tarui. Ndak malu orang. Ya kan? Jadi biasakanlah yang baik-baik. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Jangan sombong hidup di dunia kau. Pak, kudo bendi sombong tak? Sombong pak. Ini mencorongak semelo bendi itu. Ya, 3 penumpang dilarian yo. Ampe penumpang dilarian yo. Kok talambe lari tibo cambui kata. Kuwe lari babui haye selero. Lah 3 kali kusie ko makan empera nanawa nak nyoba waswan. Do, asam badang do. Anda do. Inyo saya makan. Amatonyo tutut lo kiri kanan. Tak bisa mencari. Ada mak kati tu mak kati nan dosen sampai ke Amerika tu majana dek. Nah, orang batipu tu. Nyotanyuan ke kusie ko. Ba mengko batutui nama to kudo ko mak supaya jangan nampak dek kudo ko penumpang magi fiti je. Nak nyopolo-lo ze kudo ko orang. Ni bapak. Atau mengko mato kudo tu ditutui kiri kanan. Akini matanya membawa apa-apa. Awak berumah tangga apa? Sianang kudo, sianang kusie. Tak selama aku hidup tak tahu dah. Ya kan? Nang kudo tu awak apa? Nang kusie ibu-ibu apa? Ini ngumpul piti. Ya kan? Nama lo bendi ya. Awak pindah awak, nyo istri awak, nyo ibu dari anak-anak awak, nyo mitra awak berumah tangga. Bapak-bapak mendapatkan rezeki bertambah-tambah itu kan sajak kita berumah. Ambo rasona tu, kutiko ambo bujang habis menonton seperti tu. Ambo suka menonton film cowboy, film spy. Tu bintangnya Charlton Heston, Jules Belliner, ya kan? Kemudian Giuliano Gemma, ya kan? Charles Bronson. Keluar di bioskop nanti, bioskop celer rancak lo film, masuklah. Bioskop piti ke Sioto pulang tak boleh. Berjalan saja. Memang dari bioskop tu ke tempat Mbokos 4 kilo jalannya. Ya kan? Pulang jalan. Pabilo ambo tempo menonton tu setelah ambo beristri. Saja ambo berbini tu siang malam tengah hari patang inyo saya ambo tonton. Ada ke bioskop. Itulah nanti disebut sakinah. Mulai hati awak tu tananglah do pendamping hidup. Lai terangah ada kalian mujang tu. Itu namanya sakinah. Ambil kalau setahun 2 tahun dapat anak. Babagi sayang tu lemah. Sayang ke induknya yo, sayang ke anak kau itu pula. Cobalah rasakan. Ya kan? Ini gunanya. Maka hidup kau jangan dibuang-buang. Ya kan? Kalau diundur ke diundur je pacaran saya. Pacaran kau sama je kredit Honda 5 tahun. Tapi lo kalau saya nyo rancak langsung balik balik kontan. Tak pakai DP tu. Batunangan saja tak rancak tu. Kerana batunangan kita pai itu alun halal. Kadang-kadang orang tua tak bahasanya kalau ikan nikah juga. Adik bapa dia saya berjalan berdua batunangan tu kira dia suami iblis. Ya kan? Hamil tak pasal pernikahannya. 3 bulan sudah nikah lalai si anak. Nyo perusi dia nama Siska, siap sebelum kahwin. Tak parah tu. Janganlah dilakukan itu. Marilah kita segera menikah yang mudah-mudah. Bapak Ibu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang benar. Ambo kepeninggahan ke Sanyang Baka, ke Malalo, ke Muaro Pingai itu tidak sekali 2 kali pergi mengaji. Alhamdulillah lah sampai mau ke kampung apa-apa. Sedangkan ke kampung, sedang ke kemari lembo cari apa-apa. Apalagi ke peninggahan. Ya kan?
Mudah-mudahan kita nan di kampung, jo kita nan di rantau, semuanya selalu bekerja sama untuk memajukan negeri kita. Orang nan di kampung ndak lupa jo orang rantau, orang rantau jangan lupa jo kampung. Bab itu kalangi tabanglah bangau, rauhnya ke tanah juo, rasuk jangan lupa jo jariau, tonggak takana jo sandinya. Lai tahu rasuk anak hamba rumah dahulu ke rumah kayu, ya kan? Itu pakai rasuk, pakai kandang di bawahnya. Kini rumah sama saja penjara bentuknya, tidak ada rasuk. Orang dahulu tidak ada terciri di rumah, kini terciri orang di rumah. Ini bapak, ya kan? Orang dahulu ke batang air terciri. Keuntungannya tidak ada busuk kerana nyuai ke bawah. Ya kan? Pernah tak nampak, tak mencari, pernah tak nampak orang buang air kadang di hutan air? Apa bedanya orang buang air di rumah? Orang buang air di tepi air tu pak, indah ikuannya nyututuk mukanya. Nyo malu kalau sianan terciri, orang tahu tu. Ikuannya tu singkok tu. Itu bedanya. Kalau orang buang air di rumah dalam WC, ya kan? Ada nampak yang pandi orang tu. Nyawa jorokok ke dalam tu. Dua tairui racun ni. Racun rokok. Amuba yang ada dalam kotoran tadi. Ada lagi yang paling salah. Nyolai salat, nyolai pai bodoh, tapi puntung rokok tu nyawa ke tempat bodoh, nyo buang sana. Jangan lakukan itu lagi. Sebelum tiba di tempat beruduk, kan ada untuk membuang sampah. Asinan masuk puntung rokok tu. Tapi pastikan padam. Ya kan? Hari pamane beko tabaka sarok di dalam terjadi kebakaran. Kalau di Jakarta aku kebakaran lebih-lebih gang nan sampi wah. Tapi mungkin untuk pemadam kebakaran masuk. Nih, yo tegara Allah salah tu. Ya kan? Maka jangan serampangan membuang puntung rokok. Nan kedua kok layamu apa-apa ya. Di surga nak ada rokok nanti pak. Supaya pak jangan stres masuk surga nanti. Apa nanti salah merokok saja gini. Ya kan? Ya kan? Pernah ditanya orang, lai ada rokok dalam surga Ustaz? Jawabnya, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa yang diinginkan disediakan Allah. Apa yang diminta diberi oleh Allah. Cuma kalau rokok tu nyuruh oleh Allah menyalai ke neraka. Iya kan? Atau sansaro je anehnya. Iya kan? Artinya mana? Rokok tu ndak bermanfaat. Tandonya ndak bermanfaat. Ambo perokok dulu. Gudang garam dukun tu nantak berfilter tu habis 3 bungkus sehari tu. Ya kan? Pernahkah saya mengajak istri saya, Bu, sekolah duduk jodoh merokok-rokok, Pak? Tak ada, Pak. Apa-apa nan perokok, nan lalu berhenti sampai kini, ada tak majak orang rumah merokok? Sekolah, Bu, besok awak berdua lihat dong. Atau anak bujang awak nan di sana miak, sekolah nak. Ya kan? Merokok ya ayah lihat dong. Malah diari aja kalau merokok. Tandonya batin awak mengatakan rokok tu tidak bermanfaat. Nya besok je lain terengah tu. Nanti stres di surga nanti rokok tak ada di surga. Di surga. Memang tak ada manfaatnya merokok ini, tak ada. Cubalah berhenti merokok tu tidak apa, tidak bagai jawab dia. Ambo merasakan mana ada orang balasan, Ustaz, kok merokok nak kami minum kopi nyo kanyang nyui candu rokok tu di kopi. Hubungannya rokok besok asoknya tu ke paru-paru nikotinnya, kopi diminum ke paru, hubungannya dah ada tu. Itu tak masuk akal gecek pada itu tu. Tapi kalau kopi kau dirui, cirinya di luman ke karate rokok tu dia bakal dirui kopi kau besok je rokok. Ayo tambah lama tu. Iyo tu. Tambah zero rasanya. Baru kau tahu Ustaz, ambo parokok dulu. Nah, lah 28 tahun sampai kini, lah masuk 29.
6 tahun saya berhenti merokok Pak. Pi disiplin di tabungan PT membeli rokok tu bisa umrah. Ni kan? Berapa rugi awak tu? Ni kan? Kini 2 tabungan nombor. Merokok lah jelek tu lah. Tidak. Lain tabungan. Ni kan? Yang kedua minyak rambut nak beli dah. Lalu itu abu supaya kau harus no ada minyak. Sikit saya tak perlu kan. Angin kancang lari, abu kau nak ke kusui dah. Atau disongkok lah cukup piak kan. Tak ada. Tak perlu. Ya kan? 2 tabungan beli minyak rambut, je tabungan merokok. Jadi yang ajak bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, tabunganlah piti balik rokok tu untuk korban dan untuk umrah. Korban ke bisu apa? Awak rato-rato bape Android. Abara beli paket sebulan, berapa setahun. Nan merokok barabungkui habis hari. Berkorban tak satu. Karena apa? Awak menunggu daging dari penitia saya. Ya kan, menerima saya berkorban tak sah, tak satu. Karena awak inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Lebih-lebih kini nan disuruh dikorbankan di Allah tu sapi lenya. Jawi indah anak lalu masa Nabi Ibrahim sah anak, ya kan? Tapi dicarikan jalan keluar di Allah, ditukar jo kambing. Dan diminta Allah kepatuhannya. Laka didabi anak tu lah kampi laki pisau. Ya kan? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya cobaan Ibrahim. Saya tidak akan biarkan engkau menyembelih anakmu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Akan saya tebus anakmu ini dengan seekor kambing besar. Mu jual ditabui di Allah jo kambing. Kalau indak tapasoak mendabi anak tiap tahun. Yuk ke dia ambo. Ambo ada anak ambo je kata apa Pak dicakuang tinggal. Kulitnya hitam. Hitam kulitnya pinya gagah potongnya. Badan gapuk lu tak berago. Mungkin kok ka didabi kau ndak mau. Perli puasa tahun kini kalah habis raya fitri lah lalu. Ya kan? Apat lilai gak gaput daging yang banyak. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim nak untuk korban tahun kini patli nang kedidabi. Ya kan? Nyon tak kawangi gambar. Cuma nyo balik ane tuan ko. Ya, ayah kali gaput aja. Umur ayah lah 71 tahun lah patut mati je. Dem masuk dem panjang lah. Ko ayah sedih biar bah. Ya kan? Sekarang bukan anak lagi disuruh sembelih, tapi ibu-ibu lah ikut korban kini ya. Ambo anjurkan lain namun. Besok hadir di tempat penyembelihan tu banyak hikmahnya. Ya kan? Pertama sabalun jawi itu didabiat, awak kan takbir tu. Babisiat ke telingo jawi itu. Anu kami bisiat ustaz. Awak seorang saya mendengar je jawi itu. Allah biniam. Jawi itu kan banyak jawi jantan kan? Atanyong ke jawi itu Allah biniam. Ya kan? Kok pandai lah jawi itu mengecek alun leni. Umur dia 5 tahun baru. Coba ingat itu. Saya sudah 71 tahun belum disembelih. Sapi hanya 5 tahun. Kok ndak didabi awak di orang di hari raya korban? Awak di paso, mailo padati, mailo bajak di sawah. Itulah nasib jadi sapi. Jadi kabau ndak ada ubah pindahnya. Nama nang jadi datuk awak nang didabi orang. Itulah nasib kabau. Tapi kadang-kadangnya jadi dari awak kabau tu Pak. Walaupun ndak beraka. Kalau membajak orang saja pagi zuhur orang azan Allahu Akbar Allahu Akbar langsung kabau ko tagak ndak nyelo baca lah bang ko tagaang kecil orang nak baca lah kang ndak tenang ada orang azan tu semasa binatang pandai ngecek tu di zaman Nabi Nuh ya kan kasambayang waang kecil orang baca ada yang malu sembayang dengan kabau nya wang kan orang kan salat waang dulu waang disuruh menjalankan
Salat, mendirikan salat. Ada yang beruntung lo terakawang salat. Bisa ada yang berkubang, bisa makan rumpui. Wang sudah salat, baiklah lah berkomunikasi jo Allah. Bisa lo minum kopi. Sudah tu awak membaca. Lo balik melaki waktu tu asar. Apa-apa nan datang gini, kau kali sehat saja kan? Lai. Nan dikicik engkau bau tu salah atau mana? Lai sehat apa lai? Lai. Bana nan diusul engkau bau tu salah. Tu ya tanda lai sehat. Itu saja yang meminta. Salah kau bau tu Ustaz, tu tidak sehat. Ya kan? Ya kan? Nang kata orang membaca di lekang kau. Sawah seketik lai tinggalnya. Tambahnya dia tidak salat loh, taruh izalah. Alai sama sang jadi nyaman je lah. Kalau orang kau ralik pengulu, akabau lo Kanada, dah biar, datuk namanya datuk gadang siku akabau. Karena baralik baratuk mendabiah, jadi binatang jauh malang nasibnya dari kita. Untuk itu berkorbanlah kita selagi mampu, karena korban itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, semua urusan akan dipermudah oleh Allah. Walaupun kita cerdas dan cekatan, tapi jauh dari Allah, maka persoalan kita akan disulitkan oleh Allah. Itulah tausiah kita malam kini. Kalau ada yang salah, bapak-bapak, ibu-ibu, dun sana ambo warga Jakarta asa peninggalan, agih maaf ambo lagi jawatin. Jadi agih maaf ambo tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak ambo caliak dari tadi, ndak ada yang salah. Ndak ada yang lalu, alhamdulillah. Iya kan? Ndak ada. Kalau lalu awak pak, ndak jaleh kaji kau. Untung ibu-ibu ndak ada yang lalu. Dahulu kareksonal lu nak dolai. Orang bobek ketiak busuk tradisional. Be lu ketiak kau apa turisi jo daun kuning jo sadak. Orang nan pandai mobek ko sadang menarangan ramuan ube. Ko nyola to. Tiba di rumah ko nyo tanyo de bininya. Dah. Be ketiak udah tu kecil urado tu je. Tarasi jo daun kuning. Adiknya lalu nyo tukar turisi jo tarasi. Kalau tarasi di rumah ke ketiak bagi kira. Bertambah busuk awak. Terima kasih anak-anakku tidak tidur. Mudah-mudahan ananda bahagia dengan suami dan terus di dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan mendapatkan anak cucu saya saleh dan salihah. Amin. Salah orang gaib ko minta maaf, salah ke Allah minta ampun. Semoga Allah mengampunkan saya kalau ada kata-kata saya yang tidak patut keluar tapi sudah terlanjur terkatakan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.